Shalom, selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali sore hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk kita boleh datang beribadah kepada Dia. Oleh karena itu mari kita pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Siapa yang rindu menikmati hadirat Tuhan sore hari ini? Lambaikan tangan saudara, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa untuk ibadah kita sore hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikanmu, anugerahmu, kemurahanmu, maka setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Terima kasih buat kebaikanmu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada di rumah Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, dan menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Urapi setiap kami hamba-hambamu yang melayani. Engkau urapi juga jemaatmu, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang beribadah online di rumah. Kami percaya Engkau juga melawat mereka Tuhan, seperti Engkau melawat kami di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan, biar Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau berkarya atas ibadah kami sore hari ini. Kami percaya ketika kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami siap memuji, memuliakan dan memberikan yang terbaik bagi Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Biar menjadi kerinduan kita sore hari ini untuk selalu ada dalam bait Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan, satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu,
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku mau memuji-Mu, aku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, kami menikmati hadirat-Mu. Haleluya, mari sembah Tuhan, mari tinggikan, mari agungkan Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan, sebab Engkau Allahku yang besar, sebab Engkau Allahku yang dahsyat. Kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Ya ra 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 ra. Haleluya. Ya ra 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 ra. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan, kita agungkan Dia. Jangan ada seorang pun dari kita yang berdiam diri. Sembah dan tinggikan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Ya ra ra ra. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau layak disembah dan ditinggikan sore hari ini. Ya ra 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 ba ya shek. Ya ra 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 ra. Mari perlahan dengan sikap hormat kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita mau berikan pujian, kemuliaan, hormat bagi nama Yesus. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi, katakan haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu, hanyalah bagi-Mu. Haleluya, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan, amin, haleluya, ini ku persembahkan
di hadapan-Mu. Tuhan, sekali lagi katakan, segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan, hanyalah bagi-Mu, yes, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sore hari ini kami akan bersorak-sorai, bersuka cita, meninggikan, memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Yes. Kita mau bersuka cita sebab kita punya Allah yang besar. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Sekali lagi katakan besarkan. Besarkan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Dengan sukacita katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tiada berkesudahan, amin. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya.
Haleluya. Saya percaya Tuhan bersuka cita melihat kita memuji Dia sore hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Apapun persoalan kita sore hari ini, percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan pasti digenapi. Dia akan menolong kita. Dia akan memberikan jalan keluar atas setiap masalah kita. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan saat ku lemah. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Amin. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Sekali lagi katakan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Amin Yesus. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Yang percaya angkat tanganmu tinggi, katakan aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Sore hari ini saya memberikan kesempatan kepada setiap saudara untuk merenungkan kebaikan Tuhan, untuk merenungkan kasih Tuhan, untuk merenungkan segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Kalau engkau sakit, percaya Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan engkau. Itulah janji Tuhan. Kalau engkau dalam kesesakan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang dibutuhkan sore hari ini hanyalah engkau percaya kepada Dia. Engkau beriman kepada Dia. Percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dan pasti digenapi. Sebesar engkau percaya akan kuasa Tuhan, maka kuasanya akan bekerja secara luar biasa dalam hidupmu. Kalau engkau percaya, jangan engkau berdiam diri. Mulai bangkit dari tempat dudukmu, angkat tanganmu dan katakan kepada Dia. Mari saudara kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat
dapat ku pinta. Biar jemaat sendiri menyanyikan pujian ini. Saya ingin mendengar saudara menyanyikan pujian ini. Katakan, aku percaya. Yes, amin. Oh, glory Yesus. Ya naramaya se kiara. Gloria naramaya se. Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, katakan, aku percaya. Yes, Yesus. Thank you Jesus. Lawat setiap kami Tuhan. Pulihkan keadaan kami Bapa. Haleluya. Yes, haleluya. Gloria ramaya. Katakan dengan sungguh-sungguh, katakan, aku percaya janjimu yang rame, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu yang rame, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Yang percaya Tuhan sanggup memulihkan kita, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang besar dan ajaib. Berikan kemuliaan bagi Yesus yang luar biasa. Haleluya. Oh, yes, haleluya. Tinggikan namamu. Haleluya. Oh, jamah jemaatmu, pulihkan jemaatmu Tuhan. Urapi jemaatmu. Anugerahmu yang besar turun atas setiap kami sore hari ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ketika kami percaya, maka mujizat terjadi, keajaiban terjadi, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tidak ada persoalan masalah yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus jauh lebih besar dari persoalan kami dan masalah kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami pasti menang bersama dengan Tuhan Yesus ketika kami percaya dan beriman dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Terima kasih, sampaikan apa yang perlu untuk kami tahu, kami pelajari, kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Dan bukan hanya rindu, kami rindu melakukannya. Dan ketika kami melakukan firman Tuhan, maka kerajaan surga turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, kami siap terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagilah kita. Silakan duduk dalam berkat Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sangat berharap dan sangat percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai, memberkati, dan menyertai setiap saudara. Amin saudara. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sangat baik? Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, sore ini saya akan sampaikan suatu firman Tuhan yang sangat penting sekali karena menyangkut masa depan dan keselamatan kita. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah pertumbuhan iman yang sehat dan benar. Ya, pertumbuhan iman yang sehat dan benar. Artinya kalau ada pertumbuhan iman yang sehat dan benar, ada pertumbuhan iman yang tidak sehat, yang tidak benar, saudara. Ada banyak orang berpikir bahwa imannya sudah benar dan sehat, tapi ternyata tidak, salah dan bahkan salah total.
Ini sangat menyedihkan, sangat berbahaya sekali. Orang bisa bertumbuh imannya sehat dan benar kalau dia bisa memahami dan mengerti firman Tuhan. Tetapi kalau mereka punya pengertian dan pemahaman yang salah akan firman Tuhan, maka imannya akan salah, tidak sehat, dan pertumbuhannya juga tidak baik. Nah, saya katakan banyak orang berpikir imannya sudah benar, sudah sehat, tapi ternyata salah dan salah total. Dan ini sangat berbahaya sekali. Terbukti dengan sikap-sikap kita yang tidak benar, yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Karena pemahamannya sudah salah. Saudara, dan sehingga pada akhirnya Tuhan berbicara secara jelas dan tegas dalam firman Tuhan yang nanti kita akan baca. Dan Tuhan mengatakan, aku tidak pernah kenal kamu. Nyahlah dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan. Ini sangat mengagetkan. Ini sebuah firman yang sangat keras sekali, sudah menempelak hidup kita. Bagaimana Tuhan bicara dengan secara terus terang dan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan. Jadi Tuhan tidak mengenal kita, lalu kemudian Tuhan juga mengusir kita pergi dari hadapannya dan memberikan predikat yang sangat menyedihkan, kamu pembuat kejahatan. Ini aneh. Kenapa saudara? Karena banyak orang mengatakan kata firman Tuhan, Tuhan berkata bahwa pada hari-hari terakhir banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, pakai nama Tuhan. Bernubuat dengan nama Tuhan, kemudian mengusir setan pakai nama Tuhan, membuat banyak mujizat pakai nama Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan kalau ini menimpa kita, ini tragis saudara sekalian. Sangat tragis sekali, menyedihkan dan menakutkan. Ini enggak main-main kalau ini diberlakukan dan disampaikan kepada kita oleh Tuhan. Ini dampaknya sangat luar biasa. Saudara, banyak orang berperilaku sebagai orang Kristen, kehidupan Kristen dan sebagainya, tapi salah memahami kebenaran firman. Pemahamannya salah, imannya salah, dan pertumbuhannya salah. Coba kita lihat sama-sama firman Tuhan. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Yuk kita baca dengan suara keras sama-sama, 2, 3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat saudara demi namamu juga. Terus dengan keras, pada waktu itulah aku akan berterus terang kata Tuhan kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu semua kalian pembuat kejahatan. Saudara, ini sangat menakutkan sekali. Siapa mereka ini saudara sekalian? Ini orang-orang yang ada di rumah Tuhan, yang memanggil nama Tuhan, Tuhan, bunuh buat dalam nama Tuhan. Mereka juga adalah orang-orang saudara sekalian yang mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus. Dan dikatakan juga mereka adalah membuat begitu banyak mujizat. Tapi ternyata pada waktu itu Tuhan berkata dengan terus terang, aku berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Pergilah kamu semua, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan ini berita yang sangat menakutkan dan tidak main-main saudara. Saudara sekalian, bahkan firman Tuhan juga mengatakan, Tuhan berkata dengan jelas bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Siapa mereka? Ada begitu banyak orang-orang yang bergereja di rumah Allah, memuji, memuliakan Tuhan. Dengan bibirnya, mulutnya mengelulukan Tuhan, mengangkat tangan, bersorak-sorai bagi Tuhan, saudara. Tapi ternyata hatinya jauh daripada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, percuma mereka beribadah. Jadi teguran-teguran ini jelas sekali kepada orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu, pergi daripadanya, kamu pembuat kejahatan. Firman Tuhan juga berbicara dengan secara jelas dan mengkritisi.
Ada begitu banyak orang, saudara sekalian, yang giat bagi Bapa, bagi Allah di surga. Tapi tidak dengan pengenalan yang benar, pengertian yang benar. Dan tidak takluk dan tunduk kepada kehendak Allah. Jadi begitu banyak orang yang giat bagi Tuhan, luar biasa aktifnya, cinta Tuhan luar biasa, saudara. Tapi tanpa pengenalan yang benar akan firman Tuhan, saudara. Dan mereka tidak tunduk dan takluk kepada kebenaran Allah. Jadi percuma kita giat, kita melayani, melakukan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan, kalau tidak punya pengertian dan pengenalan yang benar kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dan tidak tunduk dan takluk kepada kebenaran Allah, saudara. Dan Tuhan mengatakan dengan terus terang, aku tidak pernah kenal kamu. Enyah dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan. Ini menyedihkan dan menakutkan. Juga ada golongan-golongan tertentu, saudara sekalian. Orang-orang Kristen dengan iman paganisme. Mereka golongan orang-orang Kristen yang beriman kepada Tuhan, tapi tidak benar-benar menyembah Tuhan. Tapi mereka menyembah Tuhan sebagai berhala dalam hidup mereka. Dan Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak mengenal kita seperti itu, saudara. Jadi mereka menyembah Tuhan bukan sebagai Tuhan dan pemilik hidup kita, tidak. Tapi kita menyembah Tuhan, orang-orang tertentu menyembah Tuhan sebagai berhala. Artinya apa? Memperalat Tuhan. Mempergunakan Tuhan. Memakai Tuhan. Untuk kepentingan diri sendiri. Memberhalakan Tuhan. Ini bahaya, saudara sekalian. Banyak seorang Kristen seperti ini. Demi kepentingan diri sendiri, demi kesuksesannya sendiri, kekayaannya, keberuntungannya, kesembuhannya, bukan tunduk kepada kehendak Allah. Ini iman paganisme. Sangat berbahaya. Jadi menempatkan Kristus itu bukan sebagai Tuhan dan Tuan, sebagai pemilik hidup kita. Tidak seperti itu. Tapi menjadikan Kristus seperti berhala yang kita pakai, kita manfaatkan, kita peralat Tuhan demi kepentingan diri kita sendiri dan keuntungan kita pribadi, bukan demi penundukan kepada kehendak Tuhan. Dan kita mesti hati-hati, ini sedang menginfiltrasi kepada banyak orang Kristen, saudara. Dan Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan. Hari ini saudara, sore hari ini kesempatan sangat baik kita mengevaluasi sebagai orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, aktivis gereja, jemaat yang cinta kepada Tuhan. Mari kita mengevaluasi diri kita dengan baik. Saudara, hati-hati. Kita melihat dengan baik sejauh mana iman kita. Sudahkah kita punya iman yang sehat dan benar? Apakah benar kita punya pemahaman yang benar tentang firman Tuhan yang menumbuhkan iman yang benar dan pertumbuhan yang benar dan sehat? Jangan sampai kita berpikir aku sudah benar, imanku benar, sudah tepat, pemahamanku sudah benar. Ternyata kita salah dan salah total, saudara. Kita ditolak Tuhan, saudara. Percuma aktivitas kita, kesungguhan kita, ibadah kita, tepuk tangan kita, pujian kita. Yang kita menyanyi begitu indah bagaikan bulu perindu, saudara sekalian. Tapi ketika Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu, pergi kamu. Kamu membuat kejahatan. Masa depan kita hancur, keselamatan kita bisa hilang, saudara sekalian. Terambil dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan tidak kenal kita. Kita diusir sama Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kamu pembuat kejahatan, kamu orang jahat. Sebab itu sore ini sangat baik sekali kalau kita mencoba untuk berpikir sejenak, kemudian kita mengambil waktu untuk merenungkan sebagai measurement, pengukuran dan tolok ukur. Bagaimana sebetulnya? Sudahkah kita memiliki iman yang benar dan sehat? Penting sekali. Supaya kita tidak ditolak Tuhan, tidak diusir Tuhan, diberi predikat sebagai penjahat sama Tuhan, saudara. Kita akan mengukur diri kita hari ini dengan transparan, dengan terbuka, dengan jujur. Kita melihat diri kita, apakah selama ini kita punya iman yang benar, yang sehat. Punya pemahaman yang tepat dan benar. Dan pertumbuhan yang adekuat, yang luar biasa, yang seperti kemauan Tuhan. Sehingga Tuhan disenangkan
dan berkat yang luar biasa pasti tercurah dalam hidup kita. Amin saudara. Ayo hari ini kita melihat bersama-sama dengan cepat saudara. Tidak perlu terlalu lama tapi paling penting poin-poinnya nyampe, pemahamannya bisa kita terima, lalu kemudian kita menyadari sebetulnya kita pada posisi seperti apa. Kalau sudah tepat dan benar, puji Tuhan, teruskan. Engkau akan terus bertumbuh dalam iman yang benar dan sehat. Tetapi kalau saudara merasa, iya ya, aku tidak ada di dalam kriteria dan tolak ukur ini. Measurementnya, pengukurnya tidak tepat dengan aku. Aku tidak seperti yang Tuhan mau. Hari ini kesempatan yang baik, kita melihat, memperbaiki diri. Atau meningkatkan, karena kita sudah memiliki iman yang tepat dan benar. Seperti yang Tuhan mau. Saudara sekalian, coba. Hal yang pertama untuk kita bisa melihat, apakah iman kita benar dan sehat. Yang pertama adalah iman yang sehat dan benar adalah iman yang teosentris. Next. Iman yang benar, ya. Mundur sebentar satu. Nah, beberapa hal sebagai pengukuran atau tolak ukur untuk melihat apakah iman kita sehat, benar, bertumbuh dengan baik atau sebaliknya. Nah, hal yang pertama, ukuran yang pertama adalah iman yang sehat dan benar itu adalah iman yang teosentris. Next. Iman yang sehat dan benar adalah iman yang teosentris atau kristosentris. Berpusat kepada Allah, ini yang pertama. Jadi mari kita ukur kita, bagaimana kekristenan kita, hidup Kristen kita, pelayanan kita, aktivitas kita sebagai orang percaya. Apakah benar-benar fokusnya adalah Yesus, kepentingan Yesus. Yesus menjadi tujuan dari pelayanan dan hidup kita, sasaran kehidupan kita, sasaran kemuliaan dalam hidup kita. Atau sebaliknya kita mencari kepentingan diri sendiri dan kemuliaan kita pribadi, saudara. Ini tolak ukur yang pertama untuk mengukur sejauh mana kebenaran, kesehatan iman kita. Kalau kita melihat bahwa iman kita, percaya kita, kekristenan kita adalah yang mengutamakan Tuhan, berfokus kepada Tuhan, mementingkan Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Pusatnya adalah Tuhan sendiri, kristosentris atau teosentris, saudara. Mengutamakan sesuatu bagi Tuhan, maka sebetulnya kita sedang berjalan pada line yang tepat dan benar, saudara. Seperti kita tahu persis obsesi dari Yohanes Pembaptis. Next. Dengan jelas dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30. Ya, saudara. Ini obsesi daripada Yohanes Pembaptis. Biarlah dia Tuhan semakin besar dan aku menjadi semakin kecil. Aku makin kecil dan Kristus Tuhan makin besar, mulia, menjadi yang termulia. Aku tinggikan, aku angkat tinggi. Ini obsesi dari Yohanes Pembaptis yang jelas. Saudara, dikatakan dalam Yohanes 3:30 kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tidak ada kita mengatakan bahwa kita besar dan kemudian Tuhan menjadi besar. Tidak. Kalau kita menjadi besar atau membesarkan diri kita, maka otomatis Kristus menjadi kecil dalam hidup kita. Kalau kita membesarkan Allah, memuliakan, meninggikan Tuhan, memfokuskan hidup kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, lewat aktivitas kita, lewat pekerjaan kita. Yesus ditinggikan, Yesus dibesarkan. Itu udah benar saudara. Tapi kalau fokusnya diri kita yang terus kita push, kita tingkatkan, kita tinggikan. Itu bertentangan dengan iman yang benar dan sehat. Yohanes dengan jelas mengatakan, biarlah dia yang makin besar dan aku makin kecil. Amin saudara. Biar kita makin kecil, dia makin besar. Dan percayalah kalau kita membesarkan nama Allah, Tuhan akan mengangkat hidup kita dengan luar biasa. Amin saudara. Kita bisa mengontrol hari ini, benar atau tidak iman kita. Ketika kita melihat iman kita benar, sehat, itu berarti bahwa keakuan aku
tidak lagi duduk di atas tahta, saudara sekalian. Tapi Allah Tritunggal yang harus ada di tahta kehidupan kita. Tapi kalau diri kita dan ego kita yang ada di atas tahta kehidupan kita, maka sesungguhnya kita tidak sedang meninggikan nama Tuhan. Kita mencuri kemuliaan Allah. Tetapi kalau kita menempatkan Allah Tritunggal di atas tahta dalam kehidupan kita, maka percayalah itu sesuatu yang tepat dan benar. Artinya ego kita, keakuan kita tidak kita tinggikan, tapi Kristus yang makin tinggi dan besar dalam hidup kita. Banyak orang-orang, saudara sekalian, tersinggung di dalam gereja, mundur dari pekerjaan Tuhan, dari pelayanan, ya, tidak lagi ke gereja, jauh dari Tuhan, tidak kasih persembahan, tidak mengambil milik Tuhan. Kenapa? Tersinggung. Karena keakuannya tidak lagi dihargai. Dia merasa tidak dihargai, tidak diterima keberadaannya. Dia merasa disingkirkan, disisihkan. Dia sangat tersinggung. Dan kemudian mereka mulai menjauhkan diri dari perhimpunan bersama, dari gereja Tuhan dan sebagainya. Dan saya mengalami dan ketemu dengan orang-orang seperti ini. Ketika posisinya sudah tidak lagi di tempat itu, saudara, dia pindah ke gereja satu. Pindah ke gereja yang lain lagi. Pindah gereja lain lagi. Ada orang-orang juga mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena tersinggung. Keakuannya tidak dihargai lagi. Karena fokus hidup rohaninya pada diri sendiri. Bukan memuji, memuliakan, membesarkan Tuhan. Saudara sekalian, harusnya kita sadar bahwa hidup kita ini sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Amin, saudara. Dengan darahnya yang sangat mahal, pengorbanan Kristus, dan harganya dibayar sudah sangat lunas. Lewat kematian Kristus, pengorbanan Yesus, darahnya, bukan kita ditebus, diselamatkan, dibeli dengan harta kekayaan dunia, emas dan perak dan berlian. Tidak, saudara, kita dibeli oleh darah Yesus yang mulia, yang sangat mahal. Kita dibayar lunas, dan seharusnya kita sadar bahwa hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. Hidup kita harusnya memuliakan, memuji Tuhan, dan lewat hidup kita nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Amin, saudara. Saudara sekalian, Paulus berkata dengan sangat luar biasa. Sekalipun dia berkata, menyampaikan dalam penjara, tapi sebuah statementnya yang luar biasa dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3:10. Kita baca sama-sama, saudara. Yang bacanya paling keras diberkati Tuhan sore hari ini. Amin, saudara. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang setuju katakan amin. Lihatlah fokus dari Rasul Paulus. Dia dalam penderitaan, persoalan, masalah di penjara bisa menuliskan sebuah surat yang luar biasa. Firman yang luar biasa yang aku kehendaki. Artinya fokus hidupku, impianku, harapanku, tujuan hidupku adalah mengenal Dia. Bukan hanya tahu tentang Yesus, tapi mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitan yang bicara soal kemegahan, kemewahan, kemenangan Kristus. Tapi sekaligus dikatakan aku juga ini mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Paulus tidak hanya sekedar mau kemewahan, kebanggaan, kemenangan Kristus yang dibangkitkan. Tapi dia juga menunjukkan hidupnya tertuju kepada penderitaan Kristus. Aku juga mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Yang tujuan akhirnya supaya aku serupa dengan Dia. Di dalam kematiannya. Kematian yang berbicara tentang penyerahan diri Kristus kepada Bapa di surgawi. Kerendahan hatinya, ketaatannya kepada Bapa di surga. Semuanya merupakan satu sinergi yang luar biasa. Yang aku rindukan, inginkan, mataku terus tertuju mengenal Dia. Kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, dan kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya. Supaya aku serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Saudara, hari ini mudah sekali kita melihat apakah iman kita sehat. Benar. Kalau poin pertama ini ada dalam diri kita. Karena iman yang sehat
dan benar adalah iman yang teosentris, yang kristosentris, yang berpusat kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, iman yang sehat dan benar adalah iman yang rela berkurban demi pekerjaan Allah dan kerajaan Allah. Coba kita masukkan dalam hati kita, dalam darah kita yang paling dalam. Pahami, kalau kita mengatakan imanku benar dan sehat, itu ciri yang kedua, measurement, pengukuran kedua adalah iman itu harusnya atau kehidupan Kristen itu haruslah kehidupan yang rela berkurban demi pekerjaan Allah dan kerajaan Allah. Apakah itu ada dalam diri kita? Saudara, rela berkurban, rela rugi, rela tidak untung. Itu adalah kebenaran dari orang-orang yang punya iman yang benar dan sehat. Menjadi Kristen, anak Tuhan, pelayan Tuhan sebagainya tidak mudah, saudara. Kadang-kadang ada banyak kerugian yang muncul. Maukah Anda rela berkurban untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah dan kerajaannya, kerajaan Allah? Saudara, kadang-kadang kita rugi, posisi kita menjadi sangat terbatas sebagai orang percaya. Secara finance kita seperti yang dirugikan, martabat, harga diri, waktu kita berikan kepada Tuhan. Tetapi kalau itu ada, itu nyata. Poin ini mengatakan bahwa iman yang sehat dan benar punya sebuah relevansi dengan kerelaan berkurban demi pekerjaan Allah dan kerajaan Allah. Saudara, pada umumnya manusia itu tidak mau rugi, selalu mencari keuntungan. Manusia secara umum tidak pernah mau rugi, apalagi rela berkurban, tidak. Manusia sering secara normal umumnya, esensi manusia itu adalah egois. Manusia itu selfish. Manusia itu adalah homo homini lupus. Manusia itu adalah serigala bagi orang lain. Bukan homo homini socius. Manusia itu berkat bagi orang lain, tidak. Tapi serigala yang menerkam hidup kita. Itu esensi manusia. Tapi Kristen yang benar dan sehat, saudara, dia adalah Kristen yang rela berkurban bagi pekerjaan Tuhan dan kerajaan Allah. Mereka tidak lagi memperhitungkan soal untung dan rugi, saudara. Paulus mengatakan hidup ini adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jelas dia mau dirugikan. Hidupku Kristus, dan karena Kristus aku mau rugi, saudara. Tidak memperhitungkan untung atau rugi lagi. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, saudara, bagaimana seharusnya orang percaya iman Kristen dalam pelayanan hidup Kristennya. Udah seharusnya dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai dorongan yang sangat krusial. Dorongan yang sangat penting mengatakan dengan jelas. Yang mendorong setiap orang percaya, saudara dan saya sore hari ini, saudara, supaya kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Ayo kita baca sama-sama dengan sepenuh hati. Masukkan dalam hati kita dengan suara keras. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Terus, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau engkau mengatakan saya mau ibadah yang sejati, persembahkan tubuh dan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan yang mati, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Orang Kristen yang imannya, Kristennya benar dan sehat, siap rugi. Kenapa, saudara? Karena sudah terlalu banyak keuntungan yang didapat melalui Kristus. Dia nggak bicara soal keuntungan. Dia siap rugi. Tidak lagi bicara soal untung rugi, tapi siap rugi. Karena sudah terlalu banyak keuntungan yang diterima di dalam hidupnya melalui Kristus. Saudara, tidak lagi dia mengejar soal untung dan berkat. Tapi dia kepingin lewat hidupnya
dia mau menjadi saluran berkat. Kenapa saudara? Nilai pengorbanan Kristus yang luar biasa itulah penggerak utama. Orang mau rugi karena Kristus rela berkorban kepada pekerjaan Tuhan dan kerajaan Allah. Kenapa saudara? Bahkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan gereja Tuhan. Kenapa? Nilai pengorbanan Kristus yang luar biasa itulah. Keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus itulah yang menjadi penggerak utama bagi diri kita untuk belajar. Untuk terus memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dorongan karena merasakan pengorbanan Kristus. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Menghadirkan komitmen-komitmen untuk memprioritaskan kepelebaran kerajaan Allah. Menyelamatkan orang lain. Membawa orang kepada Kristus. Melebarkan kerajaan Allah. Kenapa? Aku ditebus Tuhan. Aku diselamatkan. Yesus mati untuk aku. Dan aku tahu aku juga harus bawa orang datang kepada Kristus. Aku gak mau egois. Kenapa bisa seperti ini? Dorongan karena nilai pengorbanan Kristus yang luar biasa. Nilai pengorbanan Kristus yang sangat besar, luar biasa. Darah yang tercurah bagi kita itu mendorong kita untuk rela kita mati bagi Kristus. Ada orang-orang banyak di negara-negara tertentu. Keterbatas banyak orang-orang Kristen yang dikejar-kejar, dipojokkan. Mengalami begitu banyak siksaan dan sebagainya. Di sekitar kita juga banyak orang-orang yang mungkin tidak mati secara fisik. Tapi mengalami bulian kiri kanan, penderitaan, ancaman, tekanan. Itu lebih dari kematian. Saya kagum dengan Rasul Paulus. Dulu dia membakar gereja, membunuh banyak orang Kristen. Pada akhirnya dia percaya kepada Kristus. Dia rela berkorban bagi kerajaan Allah. Bagi gereja Tuhan. Dan pada akhirnya Rasul Paulus mati dipenggal kepalanya. Di Roma dalam pemerintahan Kaisar Nero. Kita lihat perkataan Paulus Filipi 2 ayat 2 Timotius 4 ayat 6. Ya. Yuk kita baca 2-3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Terus Filipi 2. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Lihatlah Paulus, saudara sekalian, kerelaannya dia mati bagi Kristus. Dan memang dia mati dipenggal kepalanya di Roma. Bagaimana bisa terjadi? Dia terlalu banyak menerima keuntungan dari Tuhan. Dan dorongan utama, karena dia sadar ada pengorbanan Kristus dalam hidupnya. Dan lewat Kristus dia diselamatkan. Ini mendorong keberanian untuk menghadapi konsekuensi apapun juga. Sore ini kalau kau mengatakan, seperti apa imanku? Sehatkah? Atau benarkah imanku? Iman yang sehat dan benar adalah iman yang rela berkorban. Demi kerajaan surga. Demi kerajaan Allah. Demi gereja Tuhan. Yang terakhir yang ketiga. Iman yang benar dan sehat itu bukan positive thinking. Ini. Atau sugesti diri. Iman yang sehat dan benar mengandung berpikir secara positif. Tetapi iman yang benar yang sehat itu bukan positive thinking sebagai sebuah paham atau aliran tertentu. Karena positive thinking mengatakan aku sanggup, aku percaya kepada Tuhan. Aku bisa merubah hidupku, masa depanku. Merubah kekalahanku menjadi keberhasilan. Aku mampu, aku hebat. Aku bisa berpikir dengan cemerlang. Ada kekuatan yang luar biasa dalam diriku. Lah ini salah saudara. Ya, sepertinya benar, tapi dia sedang mengidolakan dan mempertuhankan diri sendiri. Dia memuja pikirannya sendiri. Tetapi yang benar, iman yang benar itu saudara yang sehat adalah iman yang mengandung berpikir secara positif, artinya bersama dengan Tuhan, aku bisa merubah masa depanku yang buruk menjadi baik. Aku disembuhkan, dipulihkan. Aku bisa mengalami keajaiban mujizat. Aku bisa mengalami masa depan yang luar biasa.
karena Tuhan memampukan aku. Aku bisa karena Tuhan. Ini pikir positif. Tapi dia mengandalkan Tuhan, sangat berbeda. Jadi iman yang benar dan sehat itu bukan iman positive thinking sebagai sebuah aliran atau sebuah paham. Tapi memang di dalam iman yang sehat dan benar mengandung berpikir secara positif dengan tetap mengutamakan dan tunduk kepada Allah. Nah, saudara sekalian, pada poin ini saya katakan satu hal yang saya pikir penting sekali. Ada banyak orang Kristen mengaitkan iman percayanya, keyakinannya. Ini penting sekali. Imannya, kepercayaannya, keyakinannya. Saudara, imannya dan dia mengatakan bahwa aku pasti sembuh. Aku beriman kepada Tuhan, aku pasti sembuh, aku pasti kaya, aku pasti diberkati, aku pasti dikabulkan doa-doaku. Ini sangat berbahaya, saudara. Sepertinya kita benar memastikan, tapi itu sebetulnya kita sedang memaksakan kehendak kepada Tuhan. Iman yang benar dan sehat itu tetap tunduk kepada kehendak Allah. Kalau Anda berpikir bahwa aku pasti sembuh, ini berbahaya. Memang kita percaya bahwa di dalam Tuhan, dia Jehovah Rafa, pasti sembuh, dia bisa menyembuhkan kita, saudara. Tapi persoalannya, iman yang seperti apa yang Tuhan mau yang bisa menggerakkan Tuhan? Berapa persen persentasenya sehingga Tuhan tergerak untuk menyembuhkan kita? Apakah Tuhan mau menyembuhkan kita dalam tahun ini atau tahun depan? Atau tidak 3 tahun lagi ke depan? Kan gak pasti, sudah. Tapi kita memastikan Tuhan, seperti Tuhan itu bukan lagi Tuhan yang kita sembah. Tapi diri kita yang kita sendiri adalah Tuhan sendiri. Dan ini sangat berbahaya. Membuat sebuah kepastian Tuhan pasti menyembuhkan. Seperti kita memerintahkan Tuhan. Sepertinya kita sedang mengindoktrinasi Tuhan. Kita memaksakan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Tidak. Tuhan bisa menyembuhkan kita dengan sempurna. Tapi kita harus tetap tunduk di dalam kehendak Allah. Pasti berhasil. Iya. Berhasil itu kan relatif, saudara. Seperti apa berhasil itu? Nah, kalau konsepnya beda. Konsep kita manusia dan konsep Tuhan tentang berhasil. Dan tidak nyambung. Dan ternyata kita tidak berhasil dalam konsep kita. Ini bisa berbahaya. Kita kecewa, kita meninggalkan Tuhan. Jadi hati-hati dengan perkataan pasti berhasil. Pasti kaya. Loh, kaya itu relatif, saudara. Ada orang yang merasakan bahwa kaya itu kalau gajinya 10 juta. Tapi juga orang mengatakan saya baru kaya kalau gaji saya 100 juta atau 1 M. Jadi konsepnya itu beda. Sebab itu kita nggak bisa ngeklaim saya pasti kaya, pasti berhasil, pasti dikabulkan. Ya, hati-hati, saudara. Kalau itu tidak terjadi, kita bisa meninggalkan Tuhan. Wah, omong kosong, hamba Tuhan pendeta omong kosong, gereja itu palsu. Katanya Tuhan itu bisa memulihkan, menyembuhkan, semua bisa dia lakukan. Ternyata aku tidak diberkati, tidak kaya, tidak sembuh. Loh, kadang-kadang mungkin kita tidak mengalami kesembuhan hari ini, besok disembuhkan. Atau memang Tuhan tidak menyembuhkan kita karena Tuhan punya rencana lain yang jauh lebih besar, saudara. Jadi saya katakan hari ini, saudara, bahwa iman yang benar itu adalah iman yang mau tunduk kepada Allah. Dan percaya apapun yang Tuhan tetapkan, tentukan dalam hidup kita, itu adalah hal yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Dan kita mau tetap taat, setia, dan respon yang positif kepada Tuhan. Saudara, beriman dengan tepat dan benar seperti yang Yesus tunjukkan kepada kita. Ketika Kristus ada di Taman Getsemani, dan ketika dia merasakan, yang waktu itu Yesus adalah manusia 100%. Walaupun dia juga pada saat yang bersamaan Allah 100%. Tapi dia tidak mempergunakan kealahannya. Tapi dia memakai kemanusiaannya. Dia cemas, dia takut. Dia mau supaya cawan murka Allah, salib dan via dolorosa itu tidak perlu datang dalam hidupnya. Apakah Yesus percaya dan beriman kepada Bapa di surgawi bahwa Bapa bisa melepaskan dia? Bisa. Coba kita lihat ayatnya sebagai ayat terakhir. Markus 14 ayat 36, saudara. Ya, kita baca sama-sama supaya jelas bahwa Yesus memberikan pengertian iman yang benar sehat itu seperti apa. 2, 3. Katanya, kata Yesus, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki,
melainkan apa yang engkau kehendaki. Yang percaya katakan amin. Yesus percaya beriman kepada Bapa. Bapa bisa melepaskan, meluputkan dia. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Ambillah cawan ini daripadaku. Yesus itu menolak sebetulnya. Tidak kuat. Dia tahu via dolorosa, jalan salib. Dia tahu penderitaannya. Dia mau kepada Bapa, ambillah cawan ini dan kau bisa melakukannya. Tapi lihat iman yang tepat dan benar. Yesus katakan pada bagian akhirnya, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Jadi iman yang sehat, tepat dan benar itu percaya kepada Tuhan. Tapi tidak memaksakan kehendak dan tunduk kepada kehendak Bapa, kehendak Allah di surga. Saudara, hari ini hati-hati ya. Iman mengandung pikiran positif. Mampu, sanggup merubah hidup kita. Tapi percaya bahwa itu yang melakukan adalah Tuhan di dalam diri kita. Dan kita mau tetap tunduk kepada kehendak Allah. Tapi positive thinking sebagai sebuah aliran dan pemahaman. Dia mengatakan aku bisa, aku mampu, aku hebat. Karena aku punya otak yang cemerlang dan luar biasa. Jadi dia berkiblat, kesesatannya ada kepada mempertuhankan pikirannya sendiri. Sama dengan filsuf Prancis, René Descartes dengan pahamnya cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jadi aku ada karena aku berpikir. Aku kaya, aku sukses, tokoku ada karena aku berpikir, aku hebat, aku bisa, aku mampu. Ini sesat sekalian. Tapi beda dengan pemahaman dari Gabriel Marcel. Filsuf Kristen mengatakan bukan cogito ergo sum yang benar, tapi credo ergo sum. Aku beriman kepada Tuhan, maka aku ada. Aku ada karena iman kepada Kristus. Aku ada, aku sukses, aku kaya, aku diberkati. Karena aku punya Allah yang luar biasa. Karena Allah itu ada bagiku. Karena imanku kepada Tuhan. Jadi ada pemahaman yang sangat berbeda. Sore hari ini saudara sekalian, ada 3 hal melihat dengan jelas sejauh mana kesehatan iman kita. Iman sehat dan benar adalah kalau iman kita berpusatkan kepada Allah. Kristosentris, teosentris, pusatnya Allah bukan kita. Yang kedua, iman benar dan sehat. Kalau kita rela berkurban bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja Tuhan dan kerajaan Allah. Yang ketiga, pahami baik-baik bahwa iman sehat dan benar itu bukan positive thinking, bisa mengandung berpikir secara positif. Tapi iman yang benar adalah percaya bahwa kita bisa karena Allah. Dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Saya mengundang para pemain musik. Tundukkan kepala saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan malam hari ini. Biar Engkau menolong kami mengerti lebih jauh kehendak Tuhan. Dan tolong kami boleh memiliki iman yang sehat dan benar. Sehingga pertumbuhan iman kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak berduka atas hidup kami. Tuhan senang. Tuhan memberkati kami. Terima kasih, tolong kami semua jemaat yang setia untuk boleh berjalan beriman seperti yang Tuhan mau. Dan kami percaya ke depan mereka menjadi jemaat yang lebih luar biasa. Tuhan berkati, campur tangan, mengangkat hidup mereka dan memuliakan mereka. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Sebentar kami masuk dalam perjamuan yang kudus. Tuhan berkati tubuh darahmu yang sudah ada di tangan setiap jemaat. Sucikan dalam nama Yesus. Berkati tubuh dan darahmu sakramen yang kudus. Kami boleh mengingat kebaikan Tuhan, kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan. Darahmu dicurahkan, tubuhmu dicabik-cabik karena cinta kasih kepada kami. Tuhan tolong Tuhan supaya perjamuan kudus, sakramen kudus malam ini. Kami menikmati kasih karunia anugerah Tuhan yang besar. Kami merasakan kebaikan cinta Tuhan. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa mendorong kami untuk setia kepada Tuhan. Untuk terus menerus memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Terus ada di hadapan Tuhan. Karena sadar hidup kami ada karena Tuhan. Hidup kami milik Tuhan. Kami tidak boleh mengambil untuk kemuliaan kami. Kami harus memuliakan nama Tuhan.
terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami Tuhan. Berkati perjamuan yang kudus ini. Pulihkan jemaat-Mu, berkati jemaat-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan setiap kami malam hari ini yang masuk dalam perjamuan yang kudus. Dan nanti akan pulang dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan masuk dalam perjamuan yang kudus. Bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan merasakan, mengingat kasih kebaikan Tuhan. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, Dia layak terima segala pujian. Sembah Dia dengan sepenuh hati, dengan pengertian yang benar. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Haleluya. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua. Buka hatimu. Terima pengurapan kuasa yang baru. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Tuhan, ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji. Puji Dia, sembah Dia, tinggikan. Siapa yang mau bersyukur hari ini untuk pengorbanan Yesus, untuk kematian Kristus, untuk tubuhnya yang dihancurkan, darah yang tercurah. Mari sembah Dia, puji nama Dia, bersyukur. Haleluya. Oh, mari sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dengan sepenuh hati siapkan tubuh darahnya. Amin. Ku mau memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, amin. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan. Sama-sama katakan, Kau yang layak, hanya Tuhan yang layak, amin. Kau yang layak, terima semua. Dengan sepenuh hati dan membuka hatimu. Hanya bagi Tuhan kemuliaan, kemuliaan. Hanya bagiku kemuliaan, kemuliaan. Hanya bagi Tuhan. Sembah Dia, tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Siapa yang mau bersyukur kepada Tuhan sore hari ini dan mengucapkan rasa terima kasih karena kita berhutang budi, bahkan hutang nyawa. Haleluya. Oh, saudara,
ambil waktu menyelesaikan persoalan saudara. Kalau ada kepahitan, dengki, dendam, kebencian, lepaskan malam ini. Lepaskan. Supaya sakramen yang kudus menjadi berkat yang luar biasa, yang menyembuhkan, memulihkan, memberkati setiap kita sore hari ini, saudara. Lepaskan kebencian, lepaskan duka citamu, lepaskan kemarahanmu, lepaskan kepahitanmu, dan ampuni orang lain. Lepaskan pengampunan, lepaskan berkat kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Buka hati saudara. Dengar firman Tuhan, musik lembut sekali. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Musik perlahan, buka hati saudara. Mari saudara, angkat hosti, angkat roti di atas kepala kita. Saudara, ini memang hosti biasa, tapi kita percaya ini persekutuan dengan tubuh Kristus. Tubuhnya dihancurkan, dipecahkan karena cinta kepada saudara, karena mengasihi saudara. Bukankah hosti yang telah diberkati, yang kita doakan bersama-sama adalah, saudara sekalian, persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Angkat saudara sekalian cawan anggur ini atas kepala. Saudara, ini memang anggur biasa, tapi kita percaya ini persekutuan dengan darah Yesus. Dalam darah ada nyawa Yesus. Dan kalau nyawa hidup Kristus ada dalam diri kita, ada benih yang kekal. Engkau mati sementara, engkau bangkit hidup kekal. Bersama Kristus ada benih yang kekal dalam dirimu. Bukan cawan yang diberkati, adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amen. Mari kita minum percaya dalam nama Yesus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang mau bersama dengan saya menyembah. Siapa mau menyembah Yesus? Menyembah Yesus yang baik. Mari sembah Dia, buka hatimu, angkat dua belah tanganmu. Kalau engkau merasa hanya berdiam diri tidak cukup, angkat tanganmu, sembah Dia. Buka hatimu, sembah Dia. Katakan Yesus baik. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang memberkati kita. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Lawat-lawat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang merasakan diberkati Tuhan hari ini, kau yang merasakan hidupmu diselamatkan, ditebus Tuhan, angkat suaramu. Kau yang merasakan tokomu diberkati Tuhan, usahamu diberkati Tuhan, merasakan pekerjaanmu sukses berhasil, Tuhan menolong engkau melepaskan dari kematian. Oh, berikan tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Yesus.
Berikan sorak-sorai bahwa Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk tubuh darah-Mu Tuhan. Keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Bukan nanti di sorga saja, tapi hari ini Tuhan, keselamatan mencakup berkat yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan, pemulihan, anugerah, kelimpahan, lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini ibadah yang luar biasa karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Berkati semua jemaat yang setia, yang juga ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Usaha pekerjaan mereka Tuhan. Di tengah-tengah krisis apapun juga kami percaya Tuhan. Masalah persoalan tidak bisa merampok dan mengambil berkat yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup mereka. Berkat terus turun, anugerah pemeliharaan Tuhan terjadi. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Karena berjemaat yang juga mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Berkati toko mereka, Tuhan, adonan mereka, Tuhan memberkati juga Tuhan. Kolam mereka, sawah mereka, kebun mereka, keranjang mereka, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat ini Tuhan yang memberikan 1/10 kepada Tuhan. Mengembalikan milik Tuhan. Tuhan membuka tingkap langit memberkati mereka. Yang memberikan persembahan-persembahan, Tuhan ganti 100 kali lipat dalam hidup mereka. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani sore ini, yang tergabung di gereja ini. Hamba Tuhan, menyerahkan para full timer, aktivis gereja, volunteer Tuhan. Berdoa untuk semua yang melayani Tuhan di tempat ini. Sore hari ini juga Tuhan, semua diberkati Tuhan dengan semua keluarga mereka. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan Tuhan gereja Tuhan. Keperluan gereja, kebutuhan gereja Tuhan. Tuhan menolong, mencukupi, bahkan berlimpah-limpah. Berkati bangsa negara kami. Bersyukur untuk COVID yang terus turun. Kami percaya pada akhirnya COVID yang akan meninggalkan Indonesia. Tuhan berkati Tuhan, Indonesia tenang, tentram Tuhan. Mengalami Tuhan lawatan Tuhan, berkat yang luar biasa. Bahkan keselamatan terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan memulihkan Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan menyembuhkan Indonesia. Setiap kota, tempat, daerah, semua dilawat Tuhan. Berkati rakyat bangsa ini Tuhan dan para pemimpin kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami pulang dengan berkat yang luar biasa. Saya katakan kata-kata iman saudara. Kalau engkau percaya katakan amin seperti imanmu yang terjadi. Diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak cucu menantumu, diberkati orang tua mertuamu, diberkati kesehatanmu, diberkati segala pekerjaan baik yang kau lakukan, diberkati jadi berkat bagi banyak orang. Terutama diberkati dengan hati yang makin mencintai Yesus. Sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu lebar-lebar. Terima berkat yang besar dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan, happy Sunday. Tuhan berkati saudara. Kiranya Engkau memberkati